Ya, bisa minta tolong Natasha di mic-nya dimatikan dulu. Tiara, Vike, Anda boleh kamera tetap nyala, tapi mic tolong di mute semua. Sudah ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 7 April 2020. Kita akan menyelenggarakan yang namanya pembelajaran online menggunakan diskusi kelompok dengan materi bab 3 yaitu Jepang atau pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran kali ini kalian nanti bisa mengikuti. Oke ya. Bisa dilihat tampilannya. Di layar kalian sudah kelihatan ada gambar di situ. Bisa kelihatan ya? Oke, minta tolong mic-nya di mute dulu semuanya. Ya. Siapa? Ayo Natasha di mute dulu. Natasha lagi menano rambut aja. Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang diskusi kelompok online. Ya, jadi secara umum yang kalian lakukan nanti adalah untuk mengasah kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang sudah di-share Pak Aris di grup poin. Nanti kalian dengan cara apa? Melakukan presentasi dari permasalahan yang diberikan. Nah, jadwalnya kalian untuk kelas 11 IPS 2 itu adalah hari Selasa, hari ini ya, 7 April 2020, nanti insya Allah jam 8 sampai jam 8.40 kalau lancar. Nanti kalau misalkan nanti tambah-tambah ya mungkin sampai jam 9 gitu aja. Nah, apa saja yang dilakukan dalam diskusi online ini nanti? Jadi nanti yang pertama, kalian pastikan dulu kelompok kalian itu ada, mereka sudah masuk ke Zoom dengan cara mengklik yang link yang ada di grup poin ya. Terus pastikan juga kalian sudah bikin kelompok minimal 4 orang, maksimal 8 orang. Sudah mempelajari materi bab tentang pendudukan Jepang di Indonesia, nanti kalian akan mendapatkan satu permasalahan atau satu soal berdasarkan acak atau berdasarkan undian yang dilakukan oleh Pak Aris. Pastikan juga dalam pembelajaran ini nanti kalian sudah menyediakan kertas yang seperti biasa ya untuk absensi bersama-sama, yaitu saya hadir. Terus juga perwakilan kelompok nanti sudah menulis nama-nama anggotanya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya dalam diskusi online kali ini. Yang pertama adalah Pak Aris menjelaskan singkat tentang rule-nya. Ini ya. Terus yang kedua ada absensi online. Jadi nanti kita akan sama-sama selain melalui link yang sudah saya share di kolom chat, juga nanti kalian nanti menunjukkan tulisan saya hadir di kamera kalian bersama-sama ya. Terus yang ketiga, nanti akan diundi yaitu penentuan materi diskusi. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan soal yang diundi sama Pak Aris materinya. Kemudian kalian akan diberikan waktu untuk berdiskusi. Insya Allah kalian kan sudah belajar ya kemarin di grup masing-masing atau mungkin nanti bisa melakukan di kolom chat ya atau kolom pertanyaan. Terus nanti ada waktu untuk presentasi. Selama presentasi kelompok yang presentasi menyalakan mic, kelompok yang tidak presentasi tolong dimatikan mic-nya. Nanti ada pertanyaan dari Pak Aris akan langsung mendapatkan nilai langsung. Dan terakhir, kalau nanti ada waktu tersisa, kita akan melakukan kuis cepat-cepatan dengan cara menulis jawaban di kertas. Ya, apa saja yang akan dinilai? Yang pertama jelas, satu adalah kekompakan. Pastikan anggota kelompok kalian hadir semua di Zoom. Kalau ada yang nggak hadir berarti itu mengurangi nilai. Itu untuk penilaiannya. Yang kedua, kalian memahami permasalahan dan bisa menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Minimal semakin banyak indikator jawaban yang kalian berikan, maka nilainya semakin tinggi. Tapi kalau kalian hanya menjawabnya asal gitu aja ya berarti nilainya akan semakin rendah. Terus usahakan dalam proses presentasi atau menjawab permasalahan tadi, kalian nanti menjawabnya dengan kompak, bergantian, saling menambahi dan sebagainya. Jangan mendominasi satu atau dua orang. Tolong semuanya berbicara. Itu akan menambah nilai kalian. Saya akan melihat strategi kalian dalam menjawab nanti. Nah, ini buat kalian yang masih bingung tentang penggunaan Zoom. Jadi nanti bersama-sama ini kan Pak Aris akan jelaskan dulu.
Bagaimana sih cara ngakses Zoom? Biar nanti kalau ada kegiatan lagi melalui Zoom, itu kalian install dulu. Kalau sudah install seperti ini kan sudah install ya. Nah, terus bagaimana cara masuknya? Kalian cukup mengklik link yang diberikan Pak Aris di grup Point. Ya, silahkan diklik, terus nanti akan tampil tampilannya. Silahkan ketika tampilan di Zoom ketika pembelajaran online seperti ini, semua kamera wajib dinyalakan. Nah, ketika Pak Aris nanti menjelaskan materi, harus dimatikan atau mic-nya harus dimatikan, tapi kamera tetap dinyalakan, ya. Jadi kita hanya memainkan mic saja, kalau kamera wajib nyala terus. Terus ini caranya untuk mematikan mic dan kamera, tinggal kalian melihat di sini ya. Kalau posisi on mute ini berarti merah dicoret gini berarti posisi kameranya mati. Mic-nya mati. Tapi kalau kalian nanti mau menjawab, klik lagi, nanti akan warnanya putih, nanti kalian bisa menjawabnya atau mic-nya nyala seperti itu ya. Nah, terus ini nanti kalau kalian sudah ditentukan kelompok berapa, maka kalian langsung wajib merubah nama kalian menjadi nama kelompok. Caranya bagaimana? Silakan klik partisipan di bagian bawah HP Anda, ya, klik partisipan. Terus kemudian klik di namamu, ya, terus kemudian klik rename. Nah, tuliskan di sini kamu kelompok berapa. Nanti kalau kebagian, oh saya kelompok 1, berarti tulis 1, kemudian di dalam kurung nama kamu, seperti itu. Jadi satu kelompok nanti ada 1 dalam kurung siapa, seperti itu ya. Itu untuk memudahkan dalam memberikan presentasi nanti. Itu ya. Jadi setelah nanti kalian mengetahui kalian kelompok berapa, langsung segera dirubah nama di Zoom-nya. Nah, terus Pak, bagaimana Pak cara diskusinya? Nanti diskusinya dengan cara apa? Kalian melalui chat, bisa secara semua orang atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Bagaimana? Di partisipan ada klik kolom ketikan chat itu ya. Silakan diklik chat, terus kemudian tuliskan di sini. Jangan lupa ini dipilih dulu. Dikirim pada siapa? Kalau untuk semua orang, everyone. Terus kalau untuk beberapa orang saja, silakan dipilih siapa pada siapa, ketikan, terus klik send. Seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir, mungkin kemarin masih ada mengalami kendala yang bingung, Pak nanti keluar dari Zoom bagaimana caranya? Tinggal cari di kanan atas, itu ada tulisan leave atau end. Ya. Silakan diklik, itu aja udah selesai. Baik, kita akan memulai sekarang. Untuk materi kelas IPS 2, silakan kalian bisa capture ini materinya. Jadi nanti kalau kalian mendapati kebagian undian kelompok 1, materi kalian ini, silakan di capture ini ya, biar nanti nggak dibaca-baca ulang, biar nggak tanya-tanya. Ya, ini untuk kelompok 1, sebutkan kebijakan militer Jepang di Indonesia. Untuk kelompok 2, sebutkan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Loh Pak, saya kelompok berapa nanti? Kita ngundinya nanti. Yang penting kalian tahu soalnya dulu. Yang ketiga, kelompok 3, pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun menimbulkan dampak terhadap keadaan Indonesia saat itu, baik dalam hal positif maupun negatif. Sebutkan masing-masing 3 dampak dari masa pendudukan Jepang. Ya, itu untuk tugasnya kelompok 3. Untuk kelompok 4, mengapa Soekarno mau bekerja sama dengan Jepang dengan organisasi putranya? Itu kalian harus menjelaskan. Ingat ya, ketika menjelaskan nanti tidak hanya sekedar menjawab ini, tapi harus ada deskripsinya, ada argumentasinya. Terus untuk kelompok 5, kekalahan Jepang itu dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Menurut kalian, gimana tanggapan? Ya itu. Untuk kelompok 6, jelaskan tentang peristiwa Singaparna. Untuk kelompok 7, jelaskan tentang peristiwa Chot Plieng di Aceh tanggal 10 November 42. Untuk kelompok 8, jelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk kelompok 9, bagaimana proses masuk Jepang di Indonesia. Dan untuk kelompok 10, apa saja yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Sertakan pula contoh kebijakan tersebut. Sudah di-capture ini ya? Nah, ini untuk materi diskusi kelas IPS 2. Kelompoknya nanti diundi bersama-sama ya. Itu. Oke. Nah, itu adalah langkah-langkah kita pada hari ini. Jadi sekarang mari kita langkah yang pertama yaitu absen secara online terlebih dahulu. Silakan disiapkan dulu kertasnya, saya hadir, langsung ditunjukkan dalam 3 hitungan. Sudah siap kertasnya? Ya, dalam 3 hitungan. Langsung di-capture ya. 1, 2, 3. Ya, langsung tunjukkan ke kamera.
Yuwono lapo Yuwono menengah iku. Natasha ini kayaknya nggak kedengeran ini. Muhammad Adib sudah siap? Cahya? Oke, sip. Oke, terima kasih kalian sudah hadir dalam kegiatan diskusi online kali ini. Baik, sekarang untuk selanjutnya, untuk yang membawa nama kertas kelompoknya, silakan menyalakan mic. Terus kemudian nanti akan Pak Aris pilih, kalian menyebutkan anggota nama kelompoknya. Silakan. Siapa yang membawa nama kelompoknya? Perwakilan kelasnya siapa ini? Perwakilan kelompoknya siapa ini? Tole-tole. Loh, belum dibuat kelompok ini. Coba dinyalakan salah satu. Bagas, mana Bagas? Rival, tolong dinyalakan Rival, mic-nya. Iya, Pak. Iya, ini kok nggak ada yang bikin kelompok? Loh, kalau saya sudah Pak itu di Tiara, tapi Tiaranya belum nyalakan videonya. Oke, silakan. Yang sudah membawa kertas anggota kelompoknya silakan ditunjukkan ke kamera, nanti saya tunjuk langsung. Bentar, Pak. Di Tiara ini, Mang. Loh, Tiara kan? Loh, ya apa penting? Itu Tiara belum live itu, apa namanya? Kameranya belum nyala. Iya, Pak, bentar. Kania, kelompoknya siapa? Nyalakan kelompok saya, Pak. Langsung ditulis aja salah satu, biar gak usah nunggu Tiara. Langsung aja tulis salah satu. Oh, bentar. Kan tulis di bawah kan? Ayo, Pak Aris tunggu ya. Jangan buang-buang waktu. Sampai jam 8.16 sudah ready. Kan tulisin kan? Tak tulis ya, Val. Firman, kelompoknya siapa Firman? Kelompoknya Bagas, Pak. Oh, berarti itu satu anggota ya. Segera ditulis. Bativin, kelompoknya siapa? Baktivin, kelompoknya siapa Baktivin? Oh, di mute, nggak mau ngomong dia. Kalau kalian nggak punya anggota kelompok, kalian nggak bisa memulai diskusinya loh ya. Kalian nggak bisa dapat soalnya. Segera ditulis salah satu perwakilan. Bagas sudah nulis selesai nulisnya? Sudah, Pak. Sudah ini. Sudah? Gabriela ya? Oke, Gabriela, silakan dibacakan anggota kelompokmu siapa aja. Ya. Yang pertama, Dina Nilam, absen 7. Vigo Abrizal, absen 10. Betija Tika, absen 14. Natasha Belinda, absen 24. Sabina Aprilia, absen 29. Sabrina Ramadanti, absen 30. Vigo Wijayanti, absen 32. Oke, untuk kelompoknya Gabriela, berarti kelompok 1 ya. Silakan dirubah dulu dengan cara tadi ya, diklik namanya di partisipan, terus di rename. Bisa ya kelompoknya Gabriela ya? Silakan di rename dulu. Oke. Ngomong ngotir. Tiara kelihatan Tiara. Oke Tiara. Silakan dibacakan. Dinyalakan dulu mic-nya Tiara. Ya. Ya, kelompok saya Ayu Nur Fadila, Bagastian Saputra, Kania Puspita, Firman Ramadhani, Rival Aureo, sama Tiara Pratiwi, Pak. Oke, berarti kelompoknya Tiara itu kelompok 2 ya. Silakan di rename dulu untuk ya, Pak. nama partisipannya. Oke, kelompok 2. Ada lagi kelompok yang mau bergabung?
Saya Pak, kelompok 3. Mana, gak kelihatan ini. Yang mana ini? Siapa? Winky Pak. Napoleon ini tah? Bukan Pak, bukan. Bukan. Siapa? Saya Pak. Winky. Winky. Ya. Intan Awet. Mana Winky? Intan. Namanya Intan Pak, diganti Pak. Namanya Intan. Intan Aura itu tah? Pak. Oke. Silakan dibaca. Bang Ivin 3, 15, M Naswardi, Ali Fikri absen 22, Vivi Nurhaliza absen 33, Widya Nur absen 34, Winky absen 35, Yuwono absen 36 Pak. Ya oke. Untuk kelompoknya Winky segera diganti ya, di rename ya. Langsung kelompok 3 ya. Oke. Ini sudah mulai ganti. Sudah benar. Ada lagi kelompok yang mau absen dulu? Yang sudah dapat kelompok langsung diskusi ya dengan kelompoknya ya. Kan soalnya sudah ada tadi. Biar nggak buang waktu, langsung diskusi. Bisa lewat chat, bisa lewat grup Anda sendiri, monggo. Sudah nggak ada lagi nih yang mau menuliskan anggota kelompoknya? Cik angel rek ngomong BPS seluruh. Coba saya cek ya, yang nggak ada tulisannya berarti dia nggak punya kelompok. Dwi Aprianto. Mana Dwi Aprianto? Nggak ada orangnya ini. Ini kelompoknya siapa? Intan Aura segera diganti ya. 15 Intan Aura itu diganti. Namanya siapa sebenarnya? Ini K1 ini bukan tulisannya kelompok 1, tapi 1 namamu siapa gitu ya. 1 di dalam kurung namamu siapa. Silakan yang sudah dapat kelompok langsung diskusi ya materi tadi. Sambil saya ngecek ini yang trouble ini. Sabina, kelompoknya siapa Sabina? Wong areke gak ono ngene lho. Mlebu tok tapi gak gelem tampil. Kuwi karepmu lah. Tiara Pratiwi gak usah nulis kelompok 2 gitu ya. Cukup 2 dalam kurung Tiara Pratiwi. Tolong dirubah. Untuk Widya Nur Alimah gak usah nulis kelompok 3. Langsung aja 3 Widya Nur Alimah ya. Nah, seperti gantian jenengmu. Seperti Vivi Lazwardini sudah benar, Yuwono, Rivaldi, Batlivin sudah benar ya. Cahya ini kelompok berapa? Nggak jelas. Yang sudah dapat kelompok langsung diskusi ya. Boleh lewat grup Anda sendiri atau lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Jam 8.30 kita akan mulai untuk presentasi. Saya mau ngecek dulu yang nggak punya kelompok ini. Sabina cuman muncul namanya, nggak ada orangnya. Sabrina ini kelompoknya siapa nggak jelas. Cahya ini kelompoknya siapa. Dwi Aprianto ini orangnya mana. Jangan ngelir dijak ngomong. Yang sudah dapat kelompok langsung diskusi loh ya, ngatur nanti gimana cara presentasinya. Ini Pak, kelompok saya Pak. Mana. Cahya bagus ya. Bacakan. Oke Cahya, silakan dibacakan Cahya. Kayaknya sinyalmu lemot ini ya. Nama kelompok. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nama kelompok saya bagus. Danendra absen 4. Dwi Aprianto absen 8. Ivan Bipayana absen 17. Maulana Azza absen 16. Sama Muhammad Adib Al-Bahari. Oke, berarti Cahya anggotanya itu kelompok 4 ya. Silakan dirubah dulu, di rename nama anggota kelompoknya yang di kolom partisipan. Silakan langsung diskusi. Jam 8.30 langsung presentasi. Kalian boleh ngobrol di sini nggak apa-apa. Kalian boleh ngobrol di chat juga nggak apa-apa. Pakai grup Anda sendiri juga nggak apa-apa. Monggo.
Pokoknya 8.30 kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Ya, untuk materinya kelompok IPS 2 ini ya, biar nanti kalian nggak bingung. Yang tadi belum sempat mengcapture. Silakan dibaca-baca lagi. Silakan pakai kolom chat juga nggak apa-apa, pakai kolom WA kalian sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting nanti dalam presentasi kalian tidak saling menindihi, tapi saling menambahi. Yang penting kompak di situ. Firman, diskusi Firman aja, mulai Firman. Ayo Sabina, silakan diskusi dengan kelompoknya. Wike itu nonton chat atau nonton kamera? Boleh dibuka bukunya nggak apa-apa, atau materi yang kemarin sudah di-share Pak Aris silakan. Kalian atur strategi nanti presentasinya urutannya seperti apa, biar nanti nggak saling tabrak-tabrakan gitu ya. Untuk presentasi nanti akan mendapatkan nilai. Dwi Prianto tadi kan kelompoknya berapa? Kelompok berapa kamu Dwi Prianto? Kelompok 4, Pak. Nah, diganti itu nickname-nya belum diganti gitu. Di rename dulu, klik partisipan, klik namamu, klik rename, diganti 4 dalam kurung namamu Dwi Prianto. Biar nanti waktu ngoreksi biar cepet. Gimana, Pak, tadi? Klik namamu di partisipan, diklik dulu sudah. Sudah. Terus kemudian cari namamu Dwi Prianto sudah? Sudah, Pak. Oke, itu diklik rename. Sudah, Pak. Oke, silakan diganti. Diketik 4 dalam kurung Dwi Prianto. Oh iya, makasih, Pak. Oke. Silakan diskusi dulu sama kelompoknya. Lima menit lagi ya. Untuk kelompok 1 siap-siap. Kelompoknya Wike dan kawan-kawan. Materinya kelompok 1 sebutkan kebijakan militer Jepang di Indonesia. Boleh buka LKS-nya, boleh buka materi yang sudah di-share Pak Aris kemarin. Yang penting cara kalian untuk mempresentasikan jawabannya itu yang akan dinilai. Satu adalah kekompakannya, yang kedua pemahaman terhadap materinya, dan tidak mendominasi dalam diskusi. Sudah itu aja. Nanti ada pertanyaan dari Pak Aris juga. Empat menit lagi ya. Ini nggak ada yang memanfaatkan kolom chat nih, sepi nih kolom chatnya. Adip kelompok berapa, Dip? Kelompok 4, Pak. Nah, itu Adip turun diganti Muhammad Adip. Iya, Pak. Belum, Pak. Bang Televin yo gak diganti. Ayo Bang Televin diganti dulu. Sudah pasang. Itu masih belum itu. Kok di Sri Lanka?
Mbak Livin, aku minta tolong kamu jadi host bentar ya. Sekarang. Iya, bentar. Biar waktunya bisa lama. Sorry. Iya, Mbak Livin Ahmad Habibi, bentar ya. Ya, biar nanti kita bisa lama sampai jam 9 lebih ya. Nanti mau jam 9 kamu oper ke saya lagi nggak? Ya, baik. Waktu habis ya untuk berdiskusi kelompok masing-masing. Yang barusan gabung, segera tanya temennya. Yua ini nggak jelas, ini sudah telat ini. Oke, silakan kelompok 1. Yang nggak presentasi kelompok 1, mic-nya dimatikan semua. Kelompok 1 mic-nya dinyalakan semua. Kelompok 1 saja yang mic-nya nyala. Semua kelompok mati. Ayo, silakan dinyalakan kelompok 1 mic-nya. Gabriela dan kawan-kawan. Bentar. Wike, Gabriela, Dinda Nilam, Sabina, Sabrina. Oke, sudah siap? Sebentar. Ya, silakan untuk menjawab soalnya apa, terus penjelasan kelompok kamu apa. Silakan. Siapa yang mulai dulu, monggo. Ayo sob. Kevin bisa mau soal. Ayo sob. Iya, itu ya, Gabi. Bentar, Pak. Yuk. Ayo, Kep. Ayo, Kep. Sebutkan kebijakan militer Jepang di Indonesia. A. Semua parlemen di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbaikan berdiri yaitu hanya organisasi keagamaan seperti Majelis Islam ala Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dampak dari dibubarkan partai politik, maka para tokoh pergerakan yang melakukan pergerakan secara underground atau bawah tanah. Pemimpin dari gerakan underground yakni Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan mahasiswa asrama Mampang Prapat 10. Dahulu Sultan Syahrir pernah belajar di Stovia dan kelompok Menteng 31. Anjay. Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Jabatan tersebut dinamakan Ramusa. Ramusa dipekerjakan di seluruh Nusantara dan juga negara yang merupakan jajahan Jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hong Kong, dan Myanmar. Jepang membentuk Dakun Lanpu, kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang. Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di Nusantara. Yang menjadi koordinasi dalam mereka yaitu tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerja sama dengan Jepang. Anjay. Ayo, siapa, Membentuk tonari bumi atau satuan kekuasaan terkecil. Oke. Terus gue ya. Devi Bahasa Belanda tidak diizinkan untuk digunakan, yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Ayo, Kak. Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang, Kimigayo dan Hinomaru.
Ayo, apa terus? Nama kota Batavia diubah menjadi Jakarta dan kota Buitenzorg diubah dengan nama Bogor. Kalender Masehi diubah menjadi kalender Jepang. Pembentukan Kampetai Polisi Rahasia. Kampetai memiliki tugas untuk mengawasi gerak-gerik dan para pejuang Indonesia. Mengeksploitasi hasil tambang Indonesia dan mendirikan perkebunan jarak. Tanaman jarak dibuat untuk bahan pelumas mesin yang digunakan oleh perang tentara Jepang. Antara Saikere yaitu tubuh dibungkuskan menghadap arah matahari terbit. Upacara bendera dilaksanakan pada waktu hari Senin setelah matahari terbit. Anjay. Ayo terus, siapa? Hari Sudah ya? sudah. Sudah. Coba. Bel, Gabriela, coba kamu tadi baca dulu soalnya apa? Bacaan soalmu tadi apa soalmu? Lali, Pak. Sebutkan kebijakan militer Jepang di Indonesia. Ya, itu, Pak. Nah, yang kamu jawab tadi apa? Kebijakan apa aja? Banyak sekali tadi kebijakannya. Fokus ke militer kan? Ayo. Ya. Coba kalau yang militer berarti apa? Kebijakan militernya. Iki, Pak. Sik. Apa ya? Rakyat pribumi bekerja keras dengan upah yang sedikit. Terus melakukan Saikere. Masuk itu militer. Ini yang membentukkan Kampetai Polisi Rahasia. Membentuk Tonarigumi atau Satuan Kekuasaan Terkecil. Memiliki tugas untuk mengawasi gerak-gerik dari para pejuang Indonesia. Nah, itu ya, Dinda Nilam itu yang jawaban yang benar. Tadi yang kamu sebutkan tadi, itu adalah semua kebijakan atau dampak pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia. Yang ditanyakan adalah apa? Dampak atau kebijakan militernya saja. Seperti satu, ada yang namanya apa? Membentuk 3 kekuatan pemerintahan militer. Itu pertanyaan pertama. Tolong sebutkan 3 pemerintahan militer yang ada di Indonesia bentukan Jepang. Silakan, soal itu yang saya tanyakan. Jawabannya apa? Pelan-pelan, Pak. 3 pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia. Sebutkan 3 pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Militer Jepang di Indonesia. Anjay. Ini serak, kencing ini sana ya. Wilayah militer tentara ke-25. Tentara 16, Rikugun atau Wilayah militer tentara 16. perintah. Gantian naik. Satu-satu jawab. Oh, alah kan itu. Aku sih tak. Yo. Yo. 1. Tentara 16, Rikugun atau Angkatan Darat memerintah atas wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Terus? Nomor 2. Tentara 25, Rikugun atau Angkatan Darat memerintah atas Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Terus? Yang ketiga yaitu Armada Selatan 2, Raigun atau Angkatan Laut memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Tenggara, Maluku, dan Papua. Oke ya. Di Makassar. Nah, itu jawabannya sudah benar ya. Jadi yang kamu diskusikan tadi itu semua kebijakannya. Yang saya minta adalah militer saja. Tadi jawaban 1 sudah benar. Jawaban sekarang pertanyaan yang kedua, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Tadi ada yang namanya tentara-tentara bentukan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah PETA. Apa kepanjangan PETA? Bela sama air. Siapa yang jawab ini? Dinda ya? Oke. Bela tanah air. Ya, benar Pembela ya? tanah air. Ya, oke. Nomor 2 benar. Nomor 3. Tadi di pemerintahan Jepang itu salah satunya ada yang namanya semangat berani mati. Semangat berani mati dalam istilah Jepang itu namanya apa? Sehingga orang-orang Jepang kalau mau menabrakkan pesawatnya dia selalu ngomong ini. Semangat. Bushi. Sorry.
Kok nggak iso ya? Batlivin. Itu dewe kon. Nah, iya aku ya butuh dewe. Yo, iki. Oke, sudah nggak apa-apa. Batlivin. Batlivin host tapi Batlivin turun. Kalau tadi kan saya ngoper host ke Batlivin. Nah, Batlivin kok tambah di mute. Otomatis kita langsung mati semua. Oke, nggak apa-apa ya. Gabung lagi nggak apa-apa. Batlivin. Aku udah ini, Bang. Oke ya, tadi soal nomor 2 sudah benar ya. Nomor 3, pertanyaan terakhir nomor 3, kelompok 1 sudah masuk semua ini kan? Bora cepetan. Sebentar. Udah. Oke ya, untuk ada yang chat ini bentar. Habibi Pak chat. Oh, Habibi. Ayo, Pak. Ya, benar. Ya memang 40 menit benar ya. Jadi tadi kenapa kok saya ngoper host itu biar bisa lama. Nah, tapi karena tadi ada yang mute akhirnya kita down semua. Oke, soal nomor 3, dalam penguasaan Jepang yang ada di Indonesia itu ada yang namanya istilahnya dalam istilah militer itu ada yang namanya seinendan. Apa itu seinendan? Apa? Seinendan. Organisasi Barisan Pemuda. Yang dibentuk tanggal 9 Maret. Oleh tentara Jepang di Indonesia. Ada lagi siapa sih ngomong? Siapa yang ngomong, Jok? Barengan toh. Seinendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Oke, bagus. Oke ya, untuk kelompok 1 sudah selesai untuk presentasinya. Alhamdulillah. Belum nilainya belum. Untuk presentasinya tadi sudah bagus, cuman tadi melebar ya, pembahasannya melebar, tapi jawabannya sudah benar semua. Untuk presentasinya nilainya 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan lanjut ke kelompok 2. Yeay. Kelompok 1 dimatikan semua mic-nya. Silakan kelompok 2. Oke, Pak. Siap. Sampang banjir boleh. Ayo kelompok 2 dimulai. Oh, tanya dulu ya, Pak ya? Ya. Sebutkan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Saya Pak yang jawab, Pak. Yo, sekarangmu terus no. Ya, yang pertama itu ada sistem autarki, Pak, yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Itu yang pertama, Pak. Saya, Pak, yang kedua ya, Pak. Bidang perkebunan di Kedua, adanya pengerahan tenaga remusa, Pak. Remusa ini dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan, kubu-kubu, pertahanan, jalan raya, lapangan udara, gitu, Pak. Dan pada awalnya tenaga kerja remusa ini dikerahkan hanya di Pulau Jawa. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan remusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga remusa. Itu, Pak, dari saya. Oke, lanjut.
Saya Pak. Ya. Selanjutnya ada bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Eropa yang saat itu merupakan pusat perdagangan dunia. Selanjutnya tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk melumaskan mesin, Pak. Oke, lanjut. Saya Pak. Selanjutnya tanah-tanah yang zaman Belanda dijadikan perkebunan, terus pada zaman pendudukan Jepang dirubah menjadi tanah pertanian, Pak. Selanjutnya, upaya meningkatkan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka lahan pertanian baru. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo Konri Shimusho atau Kantor Pengelolaan Pangan, Pak. Oke, terus ada lagi? Ayu. Ada, Pak. Semua ada, Pak. Mana Ayu? Saya, Pak. Yuk. Ayu. Pabrik-pabrik gula ditutup. Jadi itu Pak, pabrik-pabrik gula itu juga termasuk dalam perencanaan untuk mewujudkan tujuan Jepang ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk industri perang. Salah satunya kan ada tahap penguasaan Jepang mengambil alih-alih pabrik gula Belanda untuk dikelola pihak swasta. Terus ada juga tahap rekonstruksi. Terus? Siapa Aku ya? angkanya? Oke. Lanjut. Nah, kemudian Jepang membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat. Tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. Sudah? Nggak ada lagi ya? Lalu ada sistem Tonirugami. Tonarigumi yang dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 sampai 20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang, Pak. Sudah? Nggak ada lagi? Ya. Ada, Pak. Bagas. Aku ya, sih. Tenang. Lalu selanjutnya Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunsekai yang pada undang-undang itu pengawasan perusahaan kebun. Selanjutnya yang terakhir yaitu para petani harus jual produksinya kepada pemerintahan Jepang sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang atau dinamakan monopoli. Sudah, Pak? Oke, sip. Bagus ya. Jadi soal sama jawabannya klop. Jadi itu sudah poin terbaik ya dan sudah lengkap anggota kelompoknya. Soal yang pertama langsung dijawab aja. Nah, dalam penguasaan Jepang yang ada di Indonesia, salah satunya ada kebijakan ekonomi, yaitu mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Disebut dengan istilah apa ya? Romusa. Oke, mantap. Oke, itu soal yang kedua. Ketika penjajahan Jepang, ternyata Jepang itu juga membuat mata uang sendiri di Indonesia di bidang ekonomi. Apa mata uang Jepang yang ada di Indonesia? Wah, Duit. benar, Pak. Lah bingung. Mata uang Jepang nggak ngerti. Yen, Pak. Oke, yen. Kita. Yen. Soal terakhir. Ya, soal yang terakhir. Tadi Anda sudah menjelaskan juga sistem pertanian atau perkebunan di pendudukan Jepang itu banyak dikuasai oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang, ya. Sebutkan salah satu kebijakannya apa? Tadi sudah sempat diomongkan tapi belum masuk ke sana. Apa nama kebijakan tersebut? Untuk apa, Pak? Perkebunan. Oh. Kayak tahu, Pak. Halo Mbak Google. Kok Google. Apa kan ya? Apa kan? Autarki, Pak. Autarki. Oke, pintar. Baik, kelompok 2 kompak, jawabnya benar semua, nilainya 89. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Silakan untuk kelompok 3 langsung. Kelompok 2 dimatikan mic-nya. Kelompok 3 dinyalakan mic-nya. Ayo kelompok 3. 3, Pak.
pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun menimbulkan dampak terhadap kerajaan Indonesia. Saat itu, baik dalam hal positif maupun negatif, sebutan masing-masing 3 dampak dari masa pendudukan Jepang. Jawabannya ialah Ya, saya menjawab, Pak. Penjajahan Jepang di Indonesia tak hanya membawa dampak buruk atau negatif, tapi juga dari sudut pandang lain membawa keuntungan akan kemerdekaan Indonesia. Adapun penjelasan mengenai dampak negatif dan positif tersebut berikut. Saya mau jawab, Pak. Sama seperti penjajahan lainnya, penguasaan Jepang di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa penjajahan Jepang jauh lebih buruk akibatnya dari penjajahan Belanda. Berikut dampak buruk yang lebih spesifik pada penjajahan Jepang, yaitu 1. Diterapkannya kerja paksa atau romusa. 2. Putusnya hubungan antar daerah di Indonesia. 3. Munculnya kekacauan yang parah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang keempat, saya jawab, dihapusnya semua organisasi yang bersifat politik. Yang kelima, pembahasan pers. Yang keenam, pelarangan buku-buku. Yang ketujuh, guru dipekerjakan sebagai pejabat sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan. Sudah? Dampak positifnya siapa? dampak positif. Adapun dampak positif penjajahan Jepang sebagai berikut. Bahasa Indonesia diperbolehkan sebagai bahasa komunikasi. Didirikannya Kumiai yang merupakan cikal bakal koperasi. Sekolah berjenjang dari SD, SMP, dan SLTA didirikan. Terbentuknya strata masyarakat. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Tadi itu adalah dampak negatif dan dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah sekarang pertanyaan yang pertama, ini anggota kelompok ini nggak lengkap ya? Kelompok 3, benar ya? Iya. Yang di video. Iya, yang di video nggak lengkap ini. Saya hitung cuman berapa ini orangnya? Oh ini Wingke belum ganti nama, Pak. Wingke namanya nggak diganti, Pak. Ganti ya Allah, astagfirullah. Weng. Wingke. Sudah ya, oke. Intan Aura sopo weng, Intan Aura weng. Oke, untuk soal yang pertama, silakan dijawab. Soal yang pertama, tadi buat Sabina hati-hati ya jalannya ya. Itu kayak beda motoran dia. Untuk soal yang pertama, ketika kita ngobrol tentang dampak positif dan negatif, ya, positif dan negatif, kalian tadi menjelaskan bahwa ada salah satu dampak positifnya, yaitu semakin berkembangnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pertanyaannya gampang. Apa nama bendera Jepang? Nomaru, Pak. Oke, bagus. Soal nomor 2. Tadi juga disebutkan bahwa Jepang memperbolehkan menggunakan bahasa dan tulisan Jepang di Indonesia. Apa nama jenis tulisan huruf Jepang? Kanji. Ayo, siapa yang jawab ini? Kanji, Pak. Iya, huruf kanji. Soal terakhir. Bener ya? Soal yang terakhir. Tadi kalian juga berbicara bahwa dampak negatifnya itu mengalami yang namanya penderitaan di bidang tenaga kerja. Menurut Jepang, para romusa ini mendapatkan gelar apa? Menurut Jepang, romusa-romusa ini mendapatkan gelar apa? Pahlawan ekonomi. Oke, mantap. Oke, sudah cukup ya. Langsung. Untuk kelompok 3,
mendapatkan nilai 85. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Silakan kelompok 4 langsung dinyalakan mic-nya. Langsung salah satu ngomong. Pertanyaannya apa kelompok 5? Kelompok 4 terakhir ya. Ya, Cayo, bacakan yo. Ayo. Assalamualaikum. Punten. Salam. Mana tuh? Soalnya ini, Pak. Mengapa Soekarno mau bekerja sama dengan Jepang dan organisasi putranya? Oke. Awalnya ingin mengusir para penjajah dari Belanda, tak lama kemudian Jepang pun juga mulai menjajah Indonesia. Akhirnya Jepang memberikan kesempatan untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ayo. Lanjut, Wi. Saya, Pak. Tapi Indonesia merdeka bukan dari Jepang haru. Makin hari Jepang ingin menguasai Indonesia. Lalu sekutu melempar bom Hiroshima di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang pun kalah dalam peperangan tersebut. Setelah itu, di Indonesia mengadakan vacuum of power, yang artinya tidak ada pemimpin yang menguasai dan naskah pun perlahan jadi. Akhirnya tepat pukul jam 10 pagi, proklamasi pun dibacakan di rumah kediaman Soekarno. Ya, Pak, sekian. Coba, tadi yang baca soalnya coba diulangi soalnya apa aja tadi. Yo, ulang yo. Mengapa Soekarno mau bekerja sama dengan Jepang dan organisasi putranya? Kenapa kok nggak nyenggol putra sama sekali dari tadi? Iya, Pak. Nyenggol. Si. Waduh. Ayo, Kon. Kenapa Soekarno kok mau kerja sama Jepang? Itu kan pertanyaannya kan. Apalagi dengan organisasi putra atau pusat tenaga rakyat. Iya, Pak. Karena Jepang itu menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan termasuk untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Terus Jepang melakukan propaganda melalui gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ayo rek, arek dhewe karek putrane iki lho rek. Karek putra itu Serius aku iki. Organisasi putra iki lho. Sudah. Oh, organisasi putra itu sebagai pengganti gerakan 3A, Pak. Saya bantu ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Sekarang pertanyaannya, coba sih pemimpin putra siapa? Pemimpin putra ya, Pak ya? Iya. Pemimpin putra siapa ya? Soekarno sendiri, Pak. Oke, Soekarno, benar ya, Soekarno. Nah, terus apa sih tujuan dibentuk putra? Apa tujuan dibentuk putra? Tujuannya tujuan yo. Tujuan membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia. Maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Jos. Mantap. Enak, Is.
Oke, siapa aja pemimpin putra? Yes. Pemimpin putra itu Iya, Pak. ini Pak, pemimpin putra. Iku yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Hatta, Ki Dewantoro, Haji Mansur, Mas Mansur. Kelompok 4, yes. Oke ya. Oke, untuk diskusinya tadi karena Paris juga sering banyak membantu di kelompok kalian. Jadi sebenarnya kalian agak bingung soalnya apa jawabnya apa. Tapi kalau ngelihat cara kalian menjawabnya sudah bagus. Ya, saya kira cuma dekaan. Untuk kelompok 4 nilainya sudah ya. Untuk kelompok 4 nilainya dapat 78. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan dengan cara kita kuis. Masih ada sekitar 1 menit ya. Silakan Anda nanti menjawabnya menggunakan kertas. Ditulis di kertas jawabannya. Yang benar mendapatkan 10 poin jawabannya. Ya, tolong mic-nya dimatikan semua biar dengar ya. Oke. Untuk soal yang pertama, siap-siap ditulis di kertas ya. Jawabannya ditunjukkan ke komputer. Ke kameranya masing-masing. Soal yang pertama, tadi sudah menjelaskan tentang dampak-dampak pemerintahan Jepang di Indonesia. Pertanyaannya adalah, tadi sudah dijawab oleh temanmu juga, ada yang sudah benar. Siapakah nama pemimpin gerakan 3A? Siapakah nama pemimpin gerakan 3A? Langsung ditulis. Yang sudah langsung dalam hitungan ketiga, kalian boleh menunjukkan ke kameranya masing-masing kertasnya. Pak. Sabar ta. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apa jawabannya? Ini Pak. Hirosisi. Siapa jenenge? Samsudin. Samsudin Pak lho. Coba Samsudin. Bagas apa Bagas? MI Samsudin. Iya, Ki Samsudin. Itu ya jawabannya ya, benar ya. Oke. Yang benar dapat 10 poin. Lanjut. Ayo dimut lagi. Sekarang soal nomor 2. Apa nama lagu kebangsaan Jepang? Ditulis langsung. Tadi yang dengarkan diskusi pasti tahu. Apa nama lagu kebangsaan Jepang? Yang sudah langsung ditunjukkan ke kameranya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Kimikayo. Oke, Kimikayo. Pintar. Kimikayo. Ya, lanjut soal nomor 3 ya. Persiapan soal nomor 3. Siapakah yang memimpin pemberontakan peta di Blitar? Siapakah yang memimpin pemberontakan peta di Blitar? Langsung ditulis di kertasnya masing-masing. Sudah Pak. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tunjukkan jawabannya apa? Iya, Sudanto itu pangkatnya ya.
Supriyadi ya, Saudanko Supriyadi. Oke, benar. Soal yang keempat. Siap-siap. Nah, soalnya pira, Pak? Kurang singkat lagi. Soal terakhir ya. Jika kita bicara tentang Jepang, maka Jepang ketika akan meninggalkan Indonesia, dia kalah perang ketika dua kotanya dibom atom oleh Jepang. Apa nama dua kota tersebut? Dua kota tersebut dibom atom oleh Amerika sama Jepang. Sorry. Dalam 3 hitungan. Nagasaki, Hiroshima. 1, 2, 3. Oke, benar jawabannya Hiroshima dan Nagasaki. Baik, hari ini kita sudah belajar Satu, Pak. 5, Pak. Oh, sudah 5 kan? Oh iya. Loh, 4. Oh, masih 4. Oh iya. Oh, kurang 1 ya? Oke, kurang 1. Oke. Pertanyaannya kalau kalian tadi ngeliat layar terus, siapa yang suka mainin mulutnya sambil teriak-teriak dan sebagainya, walaupun dia nggak sedang ngomong, langsung ditulis itu. Nanti satu rekamannya nanti. Oh, Kevin ya. Paham. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Ini podoy. Iya, benar ya jawabannya. Gabriela, Pak. Baik. Ya. Jangan lupa. Gabriela. Oke. Hari ini kalian sudah ikut pembelajaran diskusi online. Nanti diisi ya, linknya ada di absensi, ada di kolom chat linknya. Silakan dibuka. Kita tutup dengan itu ada di kolom chat, linknya ada di kolom chat. Ya, jangan lupa kita tutup hari ini dengan hashtagnya bersama-sama. Tahu ya hashtag sejarah ya? Siapa? Nyalakan mic-nya semua. Ayo dinyalakan mic-nya semua, kita hashtag sejarah bareng-bareng. Widya, Bagas, nyalakan mic-nya. Enggak apa Bobo. Siap ya, kita hashtag sejarah bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3, go. Hashtag bersama Pak Aris. Bersama Mas Nersus. Oke, terima kasih. Ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan lupa absen ya, linknya ada di kolom chat. Iya, Pak.